Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi kelas 7, kali ini kita akan belajar tentang penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Sebelum kalian belajar tentang penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar, mari kita bahas dulu pengertian dari suku aljabar. Suku aljabar adalah variabel beserta koefisiennya atau konstanta pada bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi jumlah. Misalkan saya punya bentuk aljabar 2x ditambah 5y dikurangi 20. Maka bentuk aljabar ini memiliki 3 suku. Yang pertama adalah 2x ya. 2x ini adalah suku yang terdiri dari koefisien dan variabel. Koefisiennya adalah 2, variabelnya adalah x. Kemudian dipisahkan dengan tanda jumlah. Kemudian ada suku yang kedua yaitu adalah 5y ya. Ini juga merupakan suku yang terdiri dari koefisien dan variabel. Koefisiennya adalah 5, variabelnya adalah y. Kemudian suku yang ketiga adalah negatif 20. Kenapa di sini tanda kurangnya ini dimasukkan ke dalam negatif? Karena sebenarnya bentuk aljabar ini bisa ditulis 2x ditambah 5y ditambah negatif 20. Karena tanda tambah bertemu dengan tanda negatif itu menjadi tanda kurang ya, sehingga negatif 20 ini adalah suku yang ketiga. Kemudian bentuk aljabar berdasarkan banyaknya suku. Misalkan ada bentuk aljabar 2x terdiri dari koefisien dan variabel, tidak ada tanda operasi apapun, maka ini adalah bentuk aljabar dengan satu suku, yaitu sukunya hanya 2x ini. Bentuk semacam ini disebut dengan monomial. Mono itu artinya adalah satu. Kemudian yang kedua adalah 2x ditambah 3. Maka di sini ada tanda tambah ya, sehingga di sini terlihat ada 2 suku yaitu 2x dan 3. Maka bentuk aljabar ini adalah aljabar 2 suku yang disebut dengan binomial. B itu adalah 2. Kemudian yang berikutnya adalah 3x ditambah y dikurangi 5. Di sini adalah termasuk bentuk aljabar yang terdiri dari 3 suku yaitu 3x ditambah y, kemudian suku yang ketiga adalah negatif 5. Jika bentuk aljabar mempunyai 3 suku, maka disebut dengan trinomial ya. Tri artinya adalah 3. Kemudian ada bentuk aljabar lagi 5x ditambah 2y ditambah x dikurangi 5. Suku yang pertama adalah 5x, suku yang kedua adalah 2y, suku yang ketiga adalah x, dan suku yang keempat adalah negatif 5. Bentuk aljabar ini disebut dengan bentuk aljabar 4 suku yang disebut dengan polinomial. Maksudnya jika bentuk aljabar memiliki banyak sukunya itu ada 4 atau 5 suku atau 6 suku dan seterusnya, maka disebut sebagai bentuk aljabar dengan suku banyak atau polinomial. Berikutnya kita belajar tentang suku-suku yang sejenis. Kenapa kita harus belajar dulu tentang suku-suku sejenis? Karena nanti pada penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar itu yang bisa dijumlahkan atau dikurangkan hanyalah suku-suku yang sejenis. Untuk menentukan suku yang sejenis ya, suku yang sejenis itu adalah suku yang mempunyai variabel yang sama atau konstanta dengan konstanta. Jika dilihat dari soal nomor 1, suku yang memiliki variabel yang sama yaitu 15x dan 7x ini adalah suku yang sejenis. Jadi suku sejenis yang pertama adalah 15x dan 7x. Berikutnya ada lagi yaitu suku yang sejenis, yaitu variabelnya sama, yaitu adalah 9y dan 3y. Maka suku sejenis yang kedua adalah 9y dan 3y. Kemudian soal nomor 2, 5x dikurangi 9y dikurangi 4x ditambah 5y ditambah 8. Untuk menentukan suku yang sejenis, sama dengan tadi, yaitu kita cari yang variabelnya sama. Yang variabelnya sama yang pertama adalah 5x dan negatif 4x. Berarti ini adalah suku yang sejenis, yaitu 5x dan negatif 4x. Berikutnya ada negatif 9y, variabelnya y, dan 5y. Ini variabelnya sama-sama y, berarti ini juga suku yang sejenis, karena mempunyai variabel yang sama. Jadi pasangan suku yang sejenis yang kedua adalah negatif 9y dan 5y. Kemudian untuk 8, ini adalah konstanta, karena di sini konstantanya cuma 1, tidak ada yang sejenis dengan konstantanya, maka 8 ini tidak memiliki suku yang sejenis pada bentuk aljabar nomor 2 ini.
Kemudian bentuk aljabar nomor 3, 10x ditambah 8y ditambah 7 dikurangi 3y dikurangi 5 ditambah 2x. Yang pertama, untuk mencari suku yang sejenis, kita lihat yang variabelnya sama ya. Di sini ada 10x dan ada 2x. Maka pasangan yang pertama yang sejenis adalah 10x dan 2x. Berikutnya yang variabelnya y, di sini juga ada dua suku ya yang memiliki variabel y, ini berarti suku yang sejenis, yaitu adalah 8y dan negatif 3y. Jadi pasangan suku-suku yang sejenis yang kedua adalah 8y dan negatif 3y. Kemudian juga ada konstanta yaitu 7 dan negatif 5. Nah ini sama-sama konstanta juga disebut sebagai suku yang sejenis. Maka pasangan suku sejenis yang ketiga adalah 7 dan negatif 5. Karena kita sudah mengenal suku-suku yang sejenis, maka selanjutnya kita belajar tentang penjumlahan dan pengurangan aljabar. Ya, ingat bahwa yang bisa dijumlahkan dan dikurangkan itu hanyalah suku-suku yang sejenis. Contoh, misalkan soal nomor 1, saya punya bentuk aljabar yang A adalah 2x, yang B adalah 3x. Kemudian kita lengkapi tabel-tabel berikutnya. Ya, di sini adalah A ditambah B, berarti maksudnya adalah 2x ini ditambah dengan 3x. Kita tahu bahwa 2x dengan 3x ini mempunyai variabel yang sama, yaitu adalah sama-sama variabelnya x. Berarti ini suku yang sejenis. Untuk suku-suku sejenis yang seperti ini bisa dijumlahkan. Dan ingat, yang dijumlahkan hanya koefisiennya saja. Jadi 2x ditambah 3x itu hasilnya adalah 5x ya. Jadi yang dijumlahkan hanya koefisiennya 2 ditambah 3 hasilnya 5. Kemudian diikuti variabelnya yaitu adalah x. Kemudian untuk B ditambah A yaitu maka berarti 3x ditambah dengan 2x. 3 ditambah 2 hasilnya 5. Kemudian variabelnya adalah x. Kemudian sekarang A dikurangi B. Berarti 2x dikurangi 3x. 2 dikurangi 3 hasilnya negatif 1. Variabelnya x berarti negatif 1x ditulis hanya negatif x. Ingat ya, negatif x itu artinya adalah negatif 1x. Kemudian B dikurangi A, berarti 3x ini dikurangi 2x. Berarti 3 dikurangi 2 hasilnya 1. Variabelnya x berarti 1x ditulis x saja. Kemudian contoh yang kedua, misalkan bentuk aljabar yang A adalah x ditambah 2, yang B adalah x ditambah 7. Maka A ditambah B adalah kita cari dulu suku yang sejenis. Yang sejenis di sini adalah x dengan x. Berarti x itu artinya 1x ya, berarti 1x ditambah 1x. Hasilnya 2x. Kemudian konstantanya 2 dan 7 juga dijumlahkan. 2 ditambah 7, 9. Berarti 2x ditambah 9. Ingat ya, 2x tadi berasal dari x ditambah x. Kemudian positif 9 atau ditambah 9 ini berasal dari 2 ditambah 7. Kemudian kalau B ditambah A, ya ingat sifat komutatif ya, penjumlahan itu sama ya, hasilnya A ditambah B dengan B tambah A itu menghasilkan hasil yang sama. Karena pada bentuk aljabar juga berlaku sifat komutatif ya. Contoh kan x ditambah x, hasilnya juga 2x, 7 tambah 2, hasilnya juga sama saja dengan 2 ditambah 7, yaitu hasilnya 9. Maka untuk B ditambah A hasilnya juga sama, 2x ditambah 9. Kemudian untuk A dikurangi B, berarti x dikurangi x. Maka hasilnya 0 ya, 0x. Atau tidak usah ditulis 0x ya. Kemudian 2 dikurangi 7 hasilnya negatif 5. Jadi x dikurangi x-nya 0, kemudian 2 dikurangi 7 hasilnya negatif 5. Berikutnya untuk B dikurangi A. B dikurangi A, ingat ya, pengurangan tidak berlaku sifat komutatif. Jadi tetap kita hitung kalau B dikurangi A. Berarti x ditambah 7 ini dikurangi dengan x ditambah 2. X dikurangi x hasilnya 0, kemudian 7 dikurangi 2 hasilnya 5. Berarti hasilnya cuma 5 saja ya. Karena apa? X dikurangi x-nya hasilnya 0. Berikutnya yang ketiga adalah bentuk aljabar yang A adalah x ditambah 1, yang B adalah 3x ditambah 8. Kemudian A ditambah B. Berarti kita cari hasil jenis yaitu x dengan 3x. X artinya 1x ditambah 3x. Berarti hasilnya 4x.
Kemudian 1 ditambah 8, 9. Berarti 4X ditambah 9. Untuk B ditambah A, hasilnya sama ya. 3X ditambah X hasilnya 4X. 8 ditambah 1 hasilnya 9. Tetap sama, 4X ditambah 9. Kemudian untuk A dikurangi B, berarti ini 1X dikurangi 3X. 1 dikurangi 3, berarti negatif 2X. Kemudian 1 dikurangi 8, negatif 7. Jadi hasilnya negatif 2X dikurangi 7 ya. Negatif 2X ini berasal dari 1X dikurangi 3X, jadi negatif 2X. Kemudian 1 dikurangi 8, hasilnya negatif 7. Maka tandanya kurang ya, kurangi 7. Berikutnya B dikurangi A, berarti B dulu yang dikurangi A. Berarti 3X dikurangi X. 3 dikurangi 1 berarti 2X. 8 dikurangi 1, 7 ya. Hasilnya positif. Kalau positif nanti ditambah ya. 8 kurangi 1 kan 7. 7 itu positif. Maka hasilnya menjadi 2X ditambah. Nah, di sini ditambah ya karena hasilnya positif tadi. 2X ditambah 7. Contoh keempat, 3X dikurangi 2 dan B-nya 2X dikurangi 4. A ditambah B dulu. Berarti 3X ditambah 2X. 3X ditambah 2X menjadi 5X. Negatif 2 ditambah negatif 4, itu hasilnya negatif 6. Jadi hasilnya 5X dikurangi 6. 5X berasal dari 3X ditambah 2X. Negatif 6 berasal dari negatif 2 ditambah negatif 4. Untuk B ditambah A hasilnya sama. Kemudian untuk A dikurangi B. Nah, kalau ada pengurangan, kemudian ini ada tanda negatif, ini harus sedikit lebih teliti. Maka sebab itu perhatikan contoh di bawah ini. Ya. A dikurangi B, A-nya ini 3X dikurangi 2. Saya tulis di sini ya, 3X dikurangi 2. Kemudian dikurangi oleh B ini yaitu 2X dikurangi 4. Dikurangi dalam kurung 2X dikurangi 4. Kenapa harus dikurung? Ya, karena pengurangnya itu adalah bentuk aljabar semacam ini. 2X dikurangi 4, jadi dikurung dulu ya supaya tidak salah ya nanti dalam menyelesaikannya. Nah, berikutnya adalah tanda kurang ini tadi ya, itu kita kalikan dengan semua bilangan yang ada dalam kurung ini atau pada bentuk aljabar pengurangnya. Tanda kurang ini dikalikan dengan 2X menjadi negatif 2X nanti. Kemudian tanda kurang ini juga dikalikan dengan negatif 4. Nah, tanda kurang ketemu tanda kurang, ini nanti akan berubah menjadi tanda tambah. Sehingga hasilnya semacam ini. 3X dikurangi 2 tetap, kemudian dikurangi 2X, dikurangi ketemu tanda dikurang menjadi tambah 4. Ya, jadi di sini bedanya kalau pengurangan ya. Kemudian selanjutnya adalah kita cari suku yang sejenis. Nah, di sini yang sejenis adalah 3X dengan negatif 2X. Ini sejenis ya. Yang sejenis kita dekatkan ya, sehingga menjadi 3X dikurangi 2X. Tukar posisi dengan negatif 2 ini. Ya, negatif 2 tukar posisi dengan negatif 2X. Supaya apa? Supaya kita dalam menjumlahkan atau mengurangkan lebih mudah. Nah, semacam ini ya. Kalau diberi tanda, berarti 3X dikurangi 2X, kemudian negatif 2-nya ditambah 4. Sehingga diperoleh 3X dikurangi 2X-nya adalah X, kemudian negatif 2 ditambah 4 hasilnya positif 2, maka di sini ditambah 2 hasilnya ya. Karena hasilnya ini yang berwarna biru ini positif, maka tandanya ditambah. Sehingga di sini pada A dikurangi B diperoleh hasil X ditambah 2. Berikutnya untuk B dikurangi A. B-nya 2X dikurangi 4 dikurangi dengan 3X dikurangi 2. Ingat ya, tadi harus dikalikan dulu tanda kurang ini ya. Jadi kalau mau dibuka tanda kurungnya ini, maka menjadi 2X dikurangi 4, yang depan tetap, kemudian yang belakang menjadi negatif kali 3X, negatif 3X, kemudian negatif kali negatif ini menjadi tanda positif. Sehingga yang terakhir ini, 2-nya tadi dikurangi 2, sekarang menjadi ditambah 2. Kemudian langkah selanjutnya adalah sama ya, kita dekatkan yang sejenis sukunya ya. Jadi ini tukar tempat antara negatif 4 dengan negatif 3X. 2X dikurangi 3X dikurangi 4 ditambah 2. 2X dikurangi 3X, 2 dikurangi 3 berarti negatif 1 ya, negatif X. Kemudian negatif 4 ditambah 2 berarti negatif 2. Sehingga hasilnya negatif X dikurangi
2. Sehingga hasilnya untuk B dikurangi adalah negatif X dikurangi 2. Kemudian yang kelima, contoh yang kelima, A-nya 3X, B-nya 2X ditambah 1. A ditambah B berarti 3X ditambah 2X. Yang sejenis cuma ini, 3X tambah 2X hasilnya 5X, kemudian ditambah 1. Sehingga 5X ditambah 1. Untuk B tambah A juga sama. Kemudian untuk A dikurangi B, berarti A ini dikurangi B. 3X dikurangi 2X, hasilnya X, kemudian dikurangi lagi 1. Berarti X dikurangi 1. Kemudian kalau B dikurangi A, berarti 2X dikurangi 3X. Ya, 2X dikurangi 3X, 2 kurangi 3 hasilnya negatif 1, berarti negatif X. Kemudian 1 dikurangi di sini 0 ya, tidak ada konstantanya, berarti 1 dikurangi 0. Tetap hasilnya positif 1. Sehingga 2X dikurangi 3X-nya negatif X ditambah 1. Kemudian contoh soal, misalkan sederhanakanlah bentuk aljabar berikut ini. Yang A 3X ditambah 2Y ditambah 4X dikurangi 5. Yang B 5X ditambah 2Y dikurangi 2X ditambah Y ditambah 7. Kenapa ada perintah sederhanakanlah? Berarti bentuk aljabar ini bentuk yang belum sederhana. Kenapa dikatakan bentuk yang belum sederhana? Karena dalam bentuk-bentuk aljabar A dan B ini ada suku-suku yang masih sejenis. Ya, jadi kalau masih ada suku-suku yang sejenis dalam bentuk aljabar itu, berarti masih belum sederhana. Baiklah, mari kita jawab. Yang pertama adalah yang A, 3X ditambah 2Y ditambah 4X. Ini belum sederhana karena masih ada suku yang sejenis, yaitu adalah 3X dan 4X. Jadi ini kita selesaikan, kita sederhanakan, ya. Sehingga menjadi 3X ditambah 4X. Dari mana ini? Dari posisi 4X tukar tempat dengan 2Y ini. Kenapa demikian? Untuk memudahkan suku yang sejenis kita dekatkan, ya, kita majukan. 3X ditambah 4X ditambah 2Y dikurangi 5. Nah, yang sejenis ini kita selesaikan. Berarti 3X ditambah 4X hasilnya menjadi 7X, kemudian diikuti 2Y dikurangi 5. Nah, sekarang ini sudah tidak ada lagi suku yang sejenis. Ya, ini 7X, ini 2Y, ini konstanta. Jadi sudah tidak ada yang sejenis, maka ini sudah bentuk yang paling sederhana. Berikutnya untuk yang B, 5X ditambah 2Y dikurangi 2X ditambah Y ditambah 7. Kita cari yang sejenis. Yang pertama adalah 5X dan negatif 2X. Yang kedua adalah 2Y dengan Y. Ya, ini sama-sama sejenis. Jadi kita dekatkan yang sejenis. Sehingga diperoleh 5X dikurangi 2X. Ya, ini maju ke depan ditukar dengan positif 2Y. Nah, ini posisinya berubah sekarang, ya kan. Negatif 2X jadi maju, plus 2Y-nya berada di belakangnya. Kemudian ditambah Y ditambah 7. Nah, yang sejenis itu kita selesaikan. 5X dikurangi 2X, dan satunya 2Y ditambah Y. 5X dikurangi 2X hasilnya 3X, 2Y ditambah Y hasilnya 3Y. Sehingga diperoleh 3X ditambah 3Y ditambah 7. Nah, sekarang sudah tidak ada yang sejenis, semuanya berbeda suku-sukunya. 3X, 3Y, dan konstantanya 7. Jadi ini sudah bentuk yang paling sederhana dari bentuk aljabar. Berikutnya ada contoh soal lagi. Tentukan hasil dari jumlahkan 3X ditambah 2Y dengan 4X dikurangi 5. Yang B, kurangkan 5X ditambah 2Y oleh 2X ditambah Y. Yang ketiga, kurangkan 5X ditambah 2Y dari 2X ditambah Y. Soal B dan C ini bentuk aljabarnya sama, ya, tetapi kata hubung pengurangannya adalah yang pertama oleh, yang kedua adalah dari. Nah, kita selesaikan soal ini. Untuk yang pertama, jumlahkan. Nah, jumlahkan berarti dijumlahkan antara 3X tambah 2Y dan 4X dikurangi 5. Oke, seperti ini, ya, 3X ditambah 2Y ditambah, ya, karena jumlahkannya ya ditambah 4X dikurangi 5. Kemudian berikutnya kita buka kurungnya. Kalau penjumlahan tidak masalah, ya. 3X tambah 2Y ditambah 4X dikurangi 5. Ini langsung tanda kurungnya hilang semua, tidak masalah. Bentuknya tetap nggak ada yang berubah. Jadi 3X ditambah 2Y langsung ditambah 4X dikurangi 5. Tidak ada tanda operasi yang berubah sama sekali. Kemudian langkah berikutnya adalah kita cari suku yang sejenis. Kemudian yang sejenis itu kita dekatkan. 3X kita dekatkan dengan 4X. Kemudian diikuti 2Y ini dan dikurangi 5.
3x tambah 4x-nya itu akan menghasilkan 7x ya, ditambah 2y dikurangi 5. Ini sudah selesai ya. Berikutnya yang B adalah kurangkanlah 5x ditambah 2y oleh. Nah, kalau oleh berarti yang pengurangnya ya ini, yang belakang ini ya. Sehingga ini penulisannya adalah 5x ditambah 2y dikurangi 2x ditambah y ya. Karena oleh ya, oleh berarti ini yang mengurangi. Ya, seperti ini. Kemudian hati-hati untuk pengurangan ya. Untuk yang depan ini, untuk menghilangkan kurung itu tetap ya, tetap 5x ditambah 2y tidak ada yang berubah. Tapi untuk yang belakang sini pengurangnya ini yang berubah ya. Kenapa? Nanti tanda kurang ini harus dikalikan dengan 2x dan dikalikan dengan tanda yang belakang ini. Sehingga dihasilkan 5x ditambah 2y itu yang depan tetap, kemudian yang belakang negatif 2x ya, menjadi negatif 2x, kemudian dikurangi dengan tanda plus ini menjadi tanda kurang ini ya. Sehingga tadi tandanya adalah tambah sehingga berubah menjadi tanda kurang ya. Tadi tambah y sekarang menjadi dikurangi y. Langkah berikutnya adalah suku-suku yang jenis kita dekatkan. 5x dengan negatif 2x kita dekatkan, tukar posisi dengan positif 2y ya. Sehingga 2y-nya ini juga akan dekat dengan negatif y. Nah, sehingga diperoleh 5x dikurangi 2x ditambah 2y dikurangi y. Berikutnya 5x dikurangi 2x, kemudian 2y dikurangi y. 5x dikurangi 2x hasilnya 3x, 2y kurangi y adalah 1y, sehingga hasilnya adalah 3x ditambah y. Kemudian untuk yang ketiga atau yang C, di sini kurangkan 5x ditambah 2y dari 2x ditambah y. Jadi, kalau dari itu yang dikurangi malah yang belakang ini. Kebalikannya yang B ya. Karena dari, maka yang ditulis dulu yang ini, 2x ditambah y. Sehingga penulisannya adalah C sama dengan 2x ditambah y. 2x tambah y ini dikurangi dengan 5x ditambah 2y. Kita buka kurungnya seperti tadi ya. Nah, ini yang depan tetap menjadi 2x ditambah y. Kemudian yang belakang hati-hati, tanda yang di dalam kurung ini akan berubah ya. Tadi positif akan berubah menjadi negatif. Kemudian suku yang sejenis kita dekatkan, 2x dengan negatif 5x. Nah, ini. Kemudian positif y, tukar tempat tadi ke belakangnya dekat dengan negatif 2y. Nah, sekarang 2x dikurangi 5x berarti 2 dikurangi 5 hasilnya negatif 3x ya. Sedangkan 1y dikurangi 2y hasilnya negatif 1y. Sehingga diperoleh negatif 3x dikurangi y. Demikian anak-anak pembelajaran tentang penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Mudah-mudahan bisa kalian pahami dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.